Seorang wanita melakukan hal sangat mengerikan di depan banyak orang. Dia menghantam kepala suaminya dengan batu bata hingga sang suami meregang nyawa. Setelah itu sang istri melakukan sesuatu yang lebih mengerikan dan membuat semua orang merinding. Tindakan tersebut terjadi hanya karena alasan yang terdengar sepele. Tapi sebenarnya ada rahasia gelap di balik semua itu. Kasus ini terjadi di sebuah desa kecil. Di sana tinggal suami istri bernama Andi dan Lastri. Andi dan Lastri sudah menikah selama 25 tahun dan memiliki 2 orang anak. Andi sang suami bekerja sebagai petugas keamanan sementara Lastri sebagai ibu rumah tangga. Andi dan Lastri mempunyai perbedaan dalam menjalani kehidupan mereka. Tapi biasanya perbedaan ini yang membuat pasangan ini saling melengkapi satu sama lain. Sayangnya enggak demikian untuk Andi dan Lastri. Perbedaan tersebut membuat mereka berdua sering sekali konflik rumah tangga. Andi sangat suka makan daging-dagingan dan juga protein hewani dalam bentuk yang lain. Sementara Lastri gak suka daging, dia lebih suka menjadi vegetarian. Sesekali Lastri mengalah, dia masakin daging untuk suaminya sementara Lastri memasak sayur-sayuran untuk dimakan sendiri. Tapi Andi menganggap apa yang dilakukan oleh Lastri sebagai bentuk ketidakpatuhan seorang istri pada suaminya. Sebenarnya konflik ini bisa diselesaikan baik-baik akan tetapi Andi malah memilih cara yang tidak baik. Sering sekali Andi berkata kasar pada Lastri, bahkan sampai melakukan kekerasan secara fisik. Andi melakukan kekerasan sudah berkali-kali tapi sebagai seorang istri, Lastri masih berusaha untuk bersabar karena bagaimanapun Andi adalah suaminya. Lastri juga memikirkan nasib anak-anaknya yang mungkin saja terdampak kalau Lastri memutuskan meninggalkan Andi alias bercerai. Alasan-alasan itulah yang membuat Lastri bertahan dengan Andi, hingga akhirnya ada satu kejadian yang membuat Lastri tidak lagi bisa menahan amarahnya. Jadi suatu siang, Andi pulang dari pekerjaannya karena Andi mendapatkan shift malam sebagai petugas keamanan. Masalahnya saat Andi pulang ke rumah dalam kondisi mabuk terpengaruh miras. Andi gak bisa berdiri tegak dan omongannya meracau, jalannya sempoyongan. Ketika Andi masuk ke rumah, Lastri pun udah punya perasaan gak enak. Duh suamiku lagi kacau nih. Kayaknya sebentar lagi kita akan bertengkar. Tapi saat itu Lastri melihat keadaan Andi itu cuma bisa geleng-geleng kepala. Lastri mencoba ngomong baik-baik, menasehati sang suami dan meminta agar Andi mengurangi minuman miras. Mendengar ocehan Lastri, Andi malah berbalik marah-marah dan meminta Lastri untuk diam. Andi mengatakan kalau dia sangat pusing dengan pekerjaannya dan gak mau mendengarkan ocehan Lastri. Setelah marah-marah, Andi malah menyuruh Lastri untuk membuat sup daging tujuannya untuk menghilangkan mabuknya. Saat itu, Lastri gak tahan mendengarkan perkataan kasar dari suaminya. Emosinya sudah memuncak dan Lastri mulai gak bisa berpikir jernih. Apalagi sekarang Andi meminta Lastri membuat sup daging. Selain karena Lastri ini seorang vegetarian dan Lastri juga udah capek dengan sikap suaminya. Andi yang gak bisa mengerti dirinya bahkan sering banget bersikap kasar. Saat itulah pertengkaran besar terjadi. Lastri untuk pertama kalinya menolak dengan tegas permintaan Andi. Lastri bilang ke Andi, "Ga, saya gak mau masakin kamu sup daging." Karena saat itu mereka sedang memasuki bulan yang dianggap suci oleh kepercayaan mereka. Untuk menghormati bulan tersebut, salah satu syaratnya adalah tidak memakan daging-dagingan. Dan juga Lastri beralasan bahwa mereka sedang tidak punya uang untuk membeli daging. Jadi Lastri benar-benar gak bisa masakin Andi sup daging. Mendengar penolakan Lastri, Andi pun marah. Dia kembali berkata kasar dan menuntut istrinya untuk menuruti kemauannya. Andi gak peduli waktu Lastri mengingatkan tentang bulan yang disucikan di kepercayaan mereka. Andi gak mau tahu pokoknya bagaimana caranya Lastri membuatkannya sup daging. Lagi dan lagi, Lastri menolak permintaan suaminya. Andi bertambah marah dan mengambil sebuah tongkat yang ada di rumahnya. Setelah itu Andi hantamkan tongkat tersebut ke tubuh Lastri berkali-kali. Tapi kali ini, Lastri tidak tinggal diam. Lastri yang udah muak akhirnya melawan suaminya. Lastri mendorong Andi dengan begitu kuatnya sehingga suaminya terjungkal ke belakang. Barulah Lastri pergi keluar dan mengambil batu bata. Lastri pun menggenggam batu bata itu erat-erat. Dia berlari ke arah Andi yang masih berada di dalam rumah. Saat sampai di dekat Andi, Lastri langsung menghantam Andi menggunakan batu bata yang ada di tangannya dan tepat mengenai bagian kepala Andi.
Hal ini sangat bahaya, karena bisa membahayakan kerusakan pada jaringan tengkorak dan juga jaringan otak serta hantaman di belakang kepala bisa menyebabkan bocoran cairan tubuh ke dalam rongga tengkorak. Jika jaringan otak mengalami kerusakan permanen maka seseorang bisa meregang nyawa. Saat itu, Andi berusaha melawan Lastri dengan kekuatannya. Tapi untuk kali ini, Lastri yang mungkin saking marahnya sehingga kekuatannya lebih kuat dari biasanya hingga membuat Andi kewalahan. Setelah berhasil melawan sang istri dan mendorong tubuhnya, Andi mencoba melarikan diri keluar rumah tapi usahanya untuk melarikan diri sia-sia. Karena saat itu, Lastri dengan begitu marahnya dan gelap mata seperti kalap. Lastri pun langsung mengejar Andi. Baru sampai di halaman depan rumahnya, Lastri berhasil menyusul Andi. Lastri kembali menghantam kepala Andi menggunakan batu bata yang sedang dia bawa. Terus-menerus Lastri hantam kepala suaminya hingga Andi pun jatuh tersungkur. Cairan tubuh pun keluar dengan sangat banyak dari kepalanya Andi. Setelah Andi terjatuh, Lastri tidak menghentikan tindakannya. Dia dudukin tubuh Andi dan terus-menerus dia hantam kepala suaminya sampai akhirnya bukan hanya cairan tubuh yang keluar, akan tetapi jaringan otak suaminya juga keluar dari retakan di tulang tengkoraknya. Melihat hal itu, Lastri pun gak peduli karena hantaman demi hantaman merupakan gambaran dari kemarahan yang dipendam selama ini. Berkali-kali Lastri berteriak, "Saya akan menghancurkan kepalamu hari ini." Lastri pun gak peduli walaupun saat itu banyak warga lalu lalang di depan rumah mereka. Otomatis, mereka melihat tindakan keji yang dilakukan Lastri pada suaminya. Para warga ketakutan bahkan menjauhi rumah Lastri sambil berteriak. Tapi ada juga yang melihat aksi kejam Lastri dan memutuskan untuk menelpon pihak berwenang. Sebelum pihak berwenang datang, Lastri melakukan sesuatu yang sangat mengerikan sampai membuat warga merinding. Di hadapan para warga, Lastri mengambil bagian otak suaminya yang keluar dari rongga tengkoraknya. Lastri pun bertindak lebih jauh dengan mengunyah-ngunyah sebagian kecil dari otak suaminya. Sudah jelas Lastri mengalami gangguan kejiwaan. Pemicunya bisa trauma kejiwaan yang ditahan selama bertahun-tahun, selama hidup bersama Andi. Ciri-ciri pelaku biasanya ditandai dengan terjadinya secara impulsif dan tiba-tiba. Motifnya bisa karena kepercayaan atau ritual. Tapi bisa juga karena pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Dan saat itu tidak ada yang percaya kalau Lastri yang istri pendiam dan penurut ternyata bisa melakukan hal sekejam itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya pihak berwenang pun datang ke tempat kejadian. Pihak berwenang juga sempat melihat Lastri memakan jaringan otak suaminya. Ketika Lastri memakan otak suaminya, akhirnya Lastri sambil menangis seakan-akan dia tuh merasa lega karena telah melakukan hal tersebut. Tangisannya bukan tangisan penyesalan ataupun kemarahan, akan tetapi tangisan lega. Dan ketika proses penangkapan, Lastri tampak tenang. Dia sama sekali tidak melakukan perlawanan. Pihak berwenang pun membawa Lastri ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat di kantor pihak berwenang, Lastri pun menjelaskan alasan ia melakukan hal tersebut. Lastri juga mengatakan bahwa Andi memang pantas menerima perbuatan kejam darinya, karena suaminya sering banget bersikap kasar dan memaksa Lastri untuk melakukan sesuatu yang sangat tidak dia inginkan. Lastri juga menambahkan pada pihak berwenang bahwa Andi setiap hari mengkonsumsi miras dan membuat sikapnya kasar. Hal ini juga yang menjadi alasan untuk menjauhkan anak-anaknya dari sang suami. Ternyata kedua anak Andi dan Lastri tidak tinggal satu rumah dengan ayah ibunya. Mereka tinggal di kota lain dengan ibunya Lastri atau mertuanya Andi. Lastri melakukan hal tersebut supaya kedua anaknya tidak menjadi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dan keputusan akan hal itu ternyata benar, di kota lain bersama neneknya. Anak-anaknya tumbuh dengan baik dan bahkan menjadi siswa berprestasi di sekolahnya masing-masing. Meskipun dengan melakukan hal itu, Lastri harus menanggung sendiri semua rasa sakit akibat perlakuan suaminya. Tapi di satu sisi, Lastri bangga karena anak-anaknya sangat berprestasi. Pihak berwenang pun melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ditemukanlah fakta yang tidak kalah mengejutkan. Pihak berwenang mencari tahu tentang latar belakang Lastri supaya mereka tahu kenapa si Lastri bisa melakukan hal sekejam itu. Masalahnya selama ini kan Lastri bisa bersabar menghadapi Andi tapi apa yang menyebabkan perubahan perilakunya? Pihak berwenang menemukan hal yang tidak terduga, mereka menemukan catatan kesehatan Lastri bahwa ketika Lastri pada saat berusia muda, dia pernah melakukan perawatan untuk gangguan kejiwaan. Saat itu Lastri berhasil pulih dan kembali menjalani kehidupannya seperti biasa,
Hal itu menjadi kemungkinan mengapa Lastri tiba-tiba aja emosinya meledak dan melakukan hal mengerikan tersebut. Pihak berwenang juga menghadirkan psikolog untuk memeriksa kejiwaan Lastri. Dan benar saja, ternyata kondisi kejiwaan Lastri benar-benar belum stabil. Lastri kembali mengalami gangguan kejiwaan akibat perbuatan Andi. Selama menjalani masa hukumannya, pihak berwenang juga menyediakan bimbingan untuk menghilangkan kejiwaan Lastri. Sementara itu kedua anak Andi dan Lastri saat ini tinggal di rumah orang tuanya Lastri. Salah satu anaknya sedang menempuh pendidikan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana. Kasus ini menunjukkan bagaimana lagi-lagi konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan tragedi. Ketidakkeseimbangan emosi dan tekanan mental bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Tapi kasus ini juga sebagai pengingat bahwa kekerasan bukanlah solusi dari permasalahan apapun.